Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kita akan membahas terkait matriks eselon dan matriks eselon reduksi. Oke, matriks eselon dia merupakan suatu matriks yang bentuk eselon baris yang memiliki satu utama. Jadi dia memiliki satu utama pada setiap barisnya kecuali baris yang seluruhnya 0. Contohnya kita lihat pada matriks berikut. Di sini dia memiliki setiap barisnya itu satu utama di setiap barisnya. Ini dia satu utama selain 0 ya. Maka setelah 0, dia akan memiliki nilai satu utama setiap barisnya. Sedangkan tanda bintang itu dia merupakan nilai sembarang selain 0 ataupun 1. Bisa 0 ataupun yang lain. Nilainya sembarang. Tetapi poin penting pada matriks eselon itu adalah dia memiliki satu utama pada setiap barisnya, kecuali baris seluruhnya 0. Maka dia terletak di baris terakhir atau baris paling bawah. Ini dia satu utamanya. Semakin ke kanan dia akan semakin menjorok ke kanan. Jadi ini satu utama untuk baris pertama, untuk baris kedua dia menjorok ke kanan, untuk baris ketiga dia akan menjorok ke kanan. Jadi setiap barisnya satu utamanya akan bergeser ke sebelah kanan. Jika ada nilainya 0, maka keseluruhan itu biasanya ditaruh di bawahnya atau yang paling bawah. Oke. Kita lihat sifat-sifat dari matriks eselon baris. Jika sebuah baris tidak terdiri dari seluruhnya 0, jika semuanya tidak 0, maka bilangan tidak 0 pertama di dalam baris itu baris tersebut adalah 1. Jadi, maksudnya, jika sebuah baris tidak terdiri dari seluruhnya 0, jadi bisa jadi dia selain 0 atau bukan 0, maka bilangan tidak 0 pertama di dalam baris tersebut ada angka 1. Contohnya kita lihat ini, matriks yang keempat ini. Semuanya tidak 0, tetapi nilai bilangan tidak 0 pertama itu adalah angka 1. Maka itu disebut dengan satu utama. Ini dia satu utamanya untuk baris pertama. Sifat yang kedua, di dalam dua baris berturutan atau berurutan yang tidak seluruhnya 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah atau baris berikutnya terdapat lebih jauh ke kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Jadi kita lihat pada matriks ini, pada baris berikutnya atau berurutannya, maka nilai satu utamanya itu lebih rendah atau menjorok ke kanan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, maka dia ke kanan. Ini dia. Jika ada baris yang seluruhnya 0, maka semua baris itu dikumpulkan pada bagian bawah matriks. Kita lihat pada matriks kedua ini 0 diletakkan di paling bawah. Ini juga paling bawah. Ini dia. Nah, yang pertama ini dia menjorok ke kanan. Ini dia, semakin ke bawah dia semakin ke kanan untuk satu utama. Tidak 0 yang pertamanya. Ini dia juga dia ke kanan. Ini ke kanan, lebih ke kanan, semakin bawah dia angka satu utamanya semakin ke kanan atau menjorok ke kanan. Itu adalah sifat eselon baris. Jadi dia memiliki satu utama, bilangan tidak 0 pertamanya. Terus untuk baris yang berurutan, maka jika nilainya tidak selalu 0, maka satu utamanya akan menjorok ke kanan atau bergeser ke kanan. Oke, itu sifat matriks eselon baris. Kita lihat contoh matriks eselon. Pertama kita lihat matriks pertama. Dia memenuhi sifat yang pertama yaitu satu utamanya. Oke. Semakin ke kanan, semakin ke bawah atau semakin barisnya semakin ke bawah, maka dia akan semakin ke kanan untuk satu utama selain 0. Ini dia. Oke, dia masuk ke matriks eselon baris. Yang kedua, dia memenuhi sifat pertama dan kedua, satu utamanya, terus ke kanan, dan nilai 0, jika semuanya elemennya 0, maka dia ditaruh di paling bawah. Yang ketiga juga kita lihat, satu utama setelah 0, ini 1, semakin ke bawah dia semakin ke kanan, dan baris 0, jika semua ada elemen unsurnya 0, maka dia letakkan ke bawah. Ini jika semua unsurnya elemennya adalah 0. Ini disebut matriks eselon. Nah, ini matriks yang di bawah ini bukan matriks eselon. Kenapa? Kita lihat sifat pertama dia terpenuhi ya, baris pertama satu utamanya.
Tetapi untuk baris kedua dia malah di bawah satu kolom, harusnya dia bergeser ke kanan, maka dia tidak memenuhi sifat dari matrik eselon tadi. Oke, yang kedua kita lihat juga seperti itu. Satu utama memenuhi, tetapi yang ini juga memenuhi. Baris kedua dia semakin ke kanan, tetapi pada baris ketiga dia malah di bawah baris pertama. Harusnya dia geser ke kanan. Oke, yang berikutnya kita lihat dia memenuhi sifat pertama, sifat kedua, tetapi sifat yang pertamanya setelah 0 dia bukan satu utama, tapi angka selain angka 1, maka dia tidak memenuhi, maka dia bukan termasuk dari matriks eselon, atau biasa disebut dengan matriks eselon baris, MEB, matriks eselon baris. Oke, next kita lihat untuk matriks eselon reduksi. Dia berbentuk matriksnya, matriks eselon reduksi itu dia merupakan matriks yang memenuhi sifat matriks eselon baris, yaitu sifat satu, kedua, dan ketiga. Yang membedakannya pada sifat yang keempat, yaitu setiap kolom yang memiliki satu utama, dia memiliki 0 di tempat lain. Jadi kalau kolom, jadi pada matriks eselon baris tereduksi, itu dia memenuhi sifat 3 tadi pada matriks eselon baris. Jadi kalau matriks eselon baris tereduksi, sudah pasti dia memenuhi sifat matriks eselon baris, yaitu 3. Sifat yang keempat, yaitu dia setiap kolom yang memiliki satu utama, dia memiliki 0 di tempat lain. Jadi, kolom memiliki satu utama, maka nilainya ada 0 di tempat lain. Kita cek untuk matriks eselon tereduksinya, kita lihat dia memenuhi sifat matriks eselon baris tadi ya, satu utama di baris pertamanya, ini juga 0, satu utamanya, dia menjorok ke kanan. Oke. Terus yang kedua tadi sifatnya dia semakin ke kanan, dia memenuhi. Yang ketiga, jika ada 0, maka dia 0-nya di bawah. Oke. Setiap kolom memiliki satu utama, maka dia memiliki nilai 0 di kolom tersebut. Ini dia 0, ini dia 0, ini juga 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi di atas dan di bawah angka satu utama, kolom itu dia bernilai 0. Oke. Next, yang kedua kita lihat, dia memenuhi ya sifat 1, 2, 3, 4. Yaitu setiap kolom memiliki satu utama, dia memiliki 0 di tempat lain. Ini dia 1 di atas satu utama, kolomnya itu 0, dan ini juga memiliki nilai 0. Oke, sedangkan nilai 0 itu terletak di baris paling bawah. Oke, ini dia nilainya selain 0, bebas. Yang kedua juga dia seperti itu, memenuhi sifat matriks eselon baris atau matriks eselon, di mana dia di sini satu utamanya dia menjorok ke kanan, terus sifat kedua juga memenuhi sifat ketiga, dia ini nilai 0 di paling bawah. Dan elemennya, elemen pada kolom yang mengandung satu utama itu bernilai 0. Ini dia. Oke, baris ketiga juga, matriks ketiga juga seperti itu. Satu utamanya setelah nilai 0 maka nilai satu utama. Terus menjorok ke kanan untuk baris berikutnya dia menjorok menggeser nilai angka satu utamanya ke kanan. Ini juga kita lihat memenuhi dia. Terus kita lihat sifat keempatnya tadi, nilai setiap kolom milik satu utama itu dia menilai 0. Kita lihat ini 0, ini juga 0, di atas dan bawahnya juga 0, satu utamanya juga 0, ini juga 0. Maka ini juga di satu kolom yang memiliki satu utama nilainya ada 0. Maka ini disebut dengan matriks eselon tereduksi. Nah, contoh matriks eselon tereduksi kita lihat pada contoh berikut. Ini dia memenuhi sifat ya, satu utamanya setiap baris dia bergeser ke kanan. Terus ini juga kita lihat untuk sifat keempat dia pada kolom memiliki satu utama, maka kolom tersebut selain angka satu utama dia akan menilai 0. Ini juga seperti itu, satu di atas satu utama dia 0. Oke. Di sini berikutnya juga kita lihat dia satu utamanya, nih satu utamanya bergeser ke kanan, di bawah satu utama dia 0. Ini dia bukan merupakan satu utama di kolomnya, tapi masih di barisnya. Itu dia. Yang ini bukan matriks eselon tereduksi.
Kita lihat, dia bukan matrik eselon terreduksi, juga bukan matrik eselon baris. Kenapa? Pertama, dia satu utamanya memenuhi sifat pertama. Yang kedua, dia harusnya bergeser ke kanan, tapi dia malah ke kiri. Kan dia bukan matrik eselon terreduksi dan eselon baris. Ini juga kita lihat, satu utama benar, ini dia ke kanan, ternyata untuk baris berikutnya malah ke kiri. Dia harusnya bergeser ke kanan. Baiklah, itu penjelasan terkait matrik eselon dan matrik eselon terreduksi yang kita pelajari pada materi ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.